Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat At-Taubah terakhir sampai ayat 61. Kita akan melanjutkan mulai dari ayat 62. Tapi sebelum itu sekilas kita ulangi ayat 61-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagimu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Allah menginformasikan tentang apa yang diperbuat oleh orang munafik, tentang perilaku mereka. Di dalam ayat ini disebutkan sebagian orang munafik menyakiti Nabi dengan lisannya. Jadi ada yu'dhi, maksudnya menyakiti dengan lisan. Mereka mengatakan Nabi itu udhun. Udhun itu arti sebenarnya telinga. Nabi itu udhun, yang dimaksud mendengar setiap perkataan siapapun, didengar dan diterima. Ada orang ngomong bagaimana diiyain, ada orang ngomong bagaimana diiyain. Karena Nabi itu tidak memiliki karakter yang kuat, orangnya bisa diatur-atur, itu yang dimaksud oleh mereka, termasuk kepemimpinannya. Nabi memutuskan, Nabi menetapkan kebijakan yang bagaimana-bagaimana tidak dari dirinya, tapi dari pesanan-pesanan orang yang ada di sekitarnya. Nabi itu uzun, ini kata mereka. Ini sangat menyakitkan sekali. Maka Nabi disuruh menjawab, Qul udhunu khairin lakum. Ya, Nabi disuruh mengatakan, katakanlah udhunu khairin lakum. Nabi udhun, betul. Yarhamukallah. Nabi udhun, mendengar setiap pembicaraan, tapi yang baik-baik. Mendengar setiap pembicaraan yang baik-baik. Kenapa tidak? Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Nabi itu beriman kepada Allah dan mempercayai orang mukmin. Orang mukmin di dalam perilaku dan tindak tanduknya sangat terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sangat hati-hati dan tidak gegabah. Sehingga orang mukmin kalau berbicara mesti benar, enggak bohong. Itu yang Nabi dengar. Itu Nabi dengar. Bagaimana tidak percaya kepada orang mukmin? Orang mukmin itu azasnya jujur,
azasnya di dalam berbicara, berperilaku, bertindak tanduk dan berucap adalah jujur, maka bagaimana mungkin Nabi tidak mendengar? Jadi Nabi disuruh menjawab demikian. Iya, Nabi udhun, mendengar setiap pembicaraan yang baik-baik dari antara kalian, mendengarkan pembicaraan baik-baik dari kalian para sahabat, karena Nabi itu beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin. Bagaimana tidak didengarkan sementara Nabi percaya? Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan keberadaan Nabi itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagai rahmat. Orang datang kepada Nabi bertanya, orang datang kepada Nabi meminta fatwa, orang datang kepada Nabi meminta arahan, taujihat, irsyadat, petunjuk, karena keberadaannya adalah rahmat. Bagaimana orang-orang datang berbicara, menyampaikan tidak didengarkan? Dan rahmat bagi orang mukmin sempurna di dunia hingga di akhiratnya nanti. Mereka yang tunduk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya tidak saja didapatkan di dunia, kedamaian hidup, kenyamanan hidup, tapi juga di akhiratnya nanti. Adapun orang-orang munafik, keberadaan Nabi juga sebagai rahmat. Bagaimana keberadaan Nabi bagi orang munafik sebagai rahmat? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebijakannya menjadikan orang munafik bisa berjual beli bebas dengan kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mendapatkan perlakuan sebagaimana kaum muslimin. Mereka bebas berbuat, leluasa, dijaga keamanannya. Dijamin keamanannya, dipenuhi akad-akadnya. Nabi sebagai rahmat, dan syariat-syariat yang Allah turunkan melalui Nabi menjadikan mereka nyaman berbuat di dalam bermuamalah apapun. Tetapi rahmat untuk orang munafik hanya di dunia saja. Jadi Nabi rahmat bagi orang-orang beriman, artinya sempurna dunia akhirat. Tapi sebagai untuk orang-orang kafir di dunia saja. Kita lebarkan pembahasan yang lalu, memang belum kita sampaikan. Sekarang kita lebarkan. Banyak orang yang salah memaknai atau mentafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini ayat suka dibawa oleh orang liberal. Nabi loh sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya, agama apapun jangan dipermasalahkan, benar semuanya. Nabi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ya, jangan merasa dirinya yang benar, yang lainnya salah. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam, termasuk bela-belain orang tunasusila yang sekarang diubah istilahnya menjadi pekerja seks komersil. Dulu istilahnya orang tunasusila, tapi diubah sampai untuk bela-belain mereka membawakan ayat ini. Ya, keberadaan Nabi itu sebagai rahmat. Mereka itu yang mereka bisa, ya dihargai. Nabi itu sebagai rahmat untuk semuanya. Astagfirullah. Jadi rahmat itu ditafsiri semaunya mereka, padahal bukan demikian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus kamu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maksudnya adalah yang pertama, nabi-nabi sebelumnya
itu diutus untuk sebatas kaumnya saja. Begitu beliau diutus sebagai nabi terakhir, tidak terbatas pada kaumnya saja, tapi untuk seluruh manusia di muka bumi. Nggak boleh bersyariat dengan syariatnya nabi siapa, nggak boleh, karena sejak nabi diutus harus bersyariat dengan syariat Nabi SAW, manusia siapapun. Meskipun ketika itu ada yang sedang menjalankan syariatnya Nabi Isa misalnya, tapi Nabi diutus harus menjalankan syariat Nabi SAW karena beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh kaum, di mana Nabi sebelumnya terbatas pada kaumnya sendiri saja. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut Nabi rahmat bagi semesta alam. Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa syariat dari Allah, kemudian syariat ditegakkan di muka bumi. Karena ditegakkannya syariat, Allah turunkan hujan. Orang-orang manusia pada membaca istighfar, maka Allah turunkan hujan. Hujan bermanfaat untuk seluruh alam semesta. Ya muslim, ya kafir, semuanya membutuhkan hujan. Kemudian Nabi SAW diutus dengan syariat-syariat Allah, menjadikan di muka bumi yang ada adalah kedamaian hidup. Bagaimana hukum-hukum terkait muamalah terhadap orang kafir, tidak ada kedzaliman sedikit pun terhadap mereka. Bahkan syariat Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin agar berbuat adil dan baik kepada mereka. Penuhi janji-janji ketika berjanji dengan mereka, penuhi hak-hak ketika mereka memiliki hak dari kita sebagai kewajiban kita. Jadi Nabi diutus sebagai rahmat untuk muslim, ya kafir, semuanya mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bagi binatang, iya binatang. Syariatnya memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada binatang. Kalau mau nyembelih, pisau harus tajam, dan jangan sampai binatang yang mau disembelih kelihat kawannya dulu yang lagi disembelih. Atau kalau mau membunuh, berbuat baiklah ketika membunuh. Bunuh sudah, dengan benar-benar membunuh, jangan disakitin terlebih dahulu. Jadi Nabi itu kebenarnya rahmat bagi seluruh alam, ya muslim ya kafir, termasuk kepada binatang. Bagaimana kehidupan bertetangga, bagaimana kehidupan berbisnis, bagaimana kehidupan bernegara, semuanya diatur sehingga semuanya membawa kedamaian, kemaslahatan hidup. Ini yang dimaksud dengan rahmat. Paling tidak dua pengertian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tetapi kemudian ayat ini suka-suka dibawa oleh orang liberal dengan disalah tafsirkan. Kita geleng-geleng kepala ketika melihat di televisi. Waktu itu ILC masih ada. Jadi mereka bela-belain LGBT, termasuk dibela-belain. Nabi itu rahmat bagi semesta alam. Jadi apa yang merupakan keinginan, kecenderungan, jangan dihalang-halangi, dibiarkan. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam. Ini maksudnya apa? Nah, orang yang tidak mengetahui pengertian ayat ini sesungguhnya, ya iya saja mantuk-mantuk. Nah, kemudian kita lanjutkan, walladzina yu'duna rasulallahi lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat pasti. Di dunia, kalau Allah menghendaki, maka Allah akan adab dan menyakitkan. Karena Allah sudah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membuat engkau murka, orang yang membuat engkau marah,
wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia terputus. Abtar artinya terputus dari rahmat Allah. Allah tidak menyebutnya sebagaimana orang-orang disebutkan di sisinya, karena dia dijauhkan dari rahmat Allah.